عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والحاضر شيخنا مرشدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiy wa rasul ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun alayya wa ma'i wa mu'ini wa bi kulli syai'in muhit amma ba'du. Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat zahir, nikmat batin, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sekaligus kebutuhan kita, yakni belajar zikir bersama, tawajuh, rabita kepada guru-guru masjid kita, dengan satu harapan semoga kita tetap dalam istiqomah menjalankan thariqah para guru kita sehingga nanti kita berkumpul dengan beliau di yaumul qiyamah ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat ingkang berbahagia, ketika seorang itu melaksanakan perintah-perintah Allah, yang mana perintah Allah itu disebut dengan syariat, secara istiqomah, yang mana pelakuan daripada syarat tersebut disebut dengan thariqah. Kemudian hasil daripada thariqah, seorang tersebut akan menjadi orang yang dicintai Allah, yakni seorang sufi, yang mana pada hakikatnya sufi adalah orang yang sangat bertakwa, orang yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata takwa itu ringkasan daripada seluruh Al-Quran, salah satu ringkasan daripada Al-Quran. Kita mengingat satu ayat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara tanda-tanda takwa, yang mana takwa tersebut itu merupakan salah satu ciri daripada orang sufi. Yang pertama tadi adalah dia mampu menginfakkan sebagian hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidha, dan dia mampu menahan amarah, meskipun dia itu kuat ataupun mampu untuk membalas ataupun daripada amarah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, mempunyai sifat sangat pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Dan puncaknya di situ adalah wallahu yuhibbul muhsinin, orang-orang yang mampu berbuat baik kepada siapapun meskipun orang itu berbuat jelek kepada mereka. Nah, seorang ulama yang namanya Syekh Junaidi Al-Baghdadi, beliau itu mendefinisikan daripada siapa orang sufi. Beliau mengatakan bahwa seorang sufi itu harus memiliki daripada 3 sifat, yang mana 3 sifat ini nanti akan terangkum dalam satu, yaitu kata al-ihsan atau muhsinin. Apa sifatnya? Dia itu bagaikan bumi, yang mana bumi tersebut
mau dipijak siapapun, baik orang yang jahat ataupun orang yang baik, baik orang yang taat ataupun orang yang ahli maksiat. Tidak ada satu bumi itu memilih, saya tidak mau dipijak hanya orang satu, tidak ada situ. Semuanya akan diterima oleh bumi meskipun dia ahli maksiat. Orang sufi pun begitu, dia tetap mau menerima siapapun kepadanya meskipun dia ahli maksiat, karena mereka mampu memandang hakikat daripada segalanya itu berasal daripada Allah. Tidak ada satupun orang itu ingin ditakdirkan Allah dalam keadaan maksiat. Maka ketika ada orang maksiat, dia tetap memandang orang itu dengan baik. Kemudian yang kedua, dia bagaikan awan atau mendung yang mana mau menaungi siapapun saja di situ, tanpa memilih daripada yang dinaungi. Meskipun dia itu ahli maksiat sekalipun, tidak pilih-pilih. Ini yang ahli sholat, ini yang ahli zikir, ini tarekat, ini yang tidak. Semuanya akan diambil oleh mendung. Itu sifat daripada orang-orang sufi. Yang ketiga adalah bagaikan hujan yang mana akan menyirami daripada semua bumi ini, menyirami daripada semua orang yang ada di bumi. Kembali lagi bahwa puncak daripada sifat daripada sufi adalah orang-orang mampu berbuat baik. Kita ingat dalam tanbih guru kita telah mengingatkan ada 5, yang puncaknya adalah 2. Yang pertama, jangan membenci ulama yang sezaman. Kemudian yang kedua adalah jangan memeriksa murid orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan meneliti daripada murid orang lain. Yang keempat, ini yang sulit, jangan berubah sikap meskipun disakiti, meskipun kita dimungsuh. Puncaknya adalah hendaknya kita mampu mencintai kepada orang-orang yang membuat jelek kepada diri kita. Itu luar biasa. 2 yang terakhir itulah yang sangat sulit, yang mana keduanya itu adalah puncak daripada sifat-sifat orang takwa ataupun orang yang sufi. Kita kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat pada kita itu biasa. Ada orang berdermawan, kita dermawan, itu biasa. Kita punya tetangga baik, kita berbuat baik kepada mereka, biasa. Kita punya teman yang baik, kita membalas baik, itu biasa. Tapi kalau kita punya teman, punya sahabat, punya tetangga, punya orang yang berbuat jelek kepada kita, selalu membenci kita, selalu menyalahkan kita, kita mampu berbuat baik kepadanya. Itu adalah ajaran hakikat daripada seorang tarekat, daripada seorang sufi. Yang mana dibagikan tadi, bagaikan mendung, bagaikan bumi, bagaikan siraman hujan yang tidak memilih dan memilah. Siapapun akan disirami, siapapun boleh memijak bumi ini, dan siapapun akan dinaungi daripada awan. Karena hal tersebut itu kembali lagi bahwa orang sufi adalah orang yang bisa mengembalikan semuanya, kulluhu ilallah, kulluhu minallah, kulluhu lillah. Sehingga ketika dia mampu mengembalikan kepada semuanya kepada Allah, semuanya akan ringan, semuanya akan baik. Tidak ada yang jelek di situ. Meskipun secara lahiriah, secara syarat jelek, tapi pada hakikatnya akan kembali dengan kebaikan, kembali hikmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rutinitas kita, belajar zikir kita, belajar tawajuh kita bisa mengubah daripada sifat-sifat jelek kita menjadi sifat-sifat yang terpuji, bisa berdampak daripada kehidupan kita, bisa berdampak daripada karakter kita, sehingga kita menjadi pengikut daripada satu thariqah, pengikut daripada seorang sufi yang luar biasa, sehingga nanti meskipun tidak bisa mengikuti 100%, minimal berapa persen, insya Allah akan mendapatkan berkah beliau-beliau bersama. Ya Rabbal Amin. Allahumma salli ala nabi il-hashimi Muhammad wa ala
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي